Dua minibus bertabrakan adu kambing di Jembatan Layang, Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Banjarratu, Kecamatan Wai Pengubuan, Lampung Tengah, Minggu sore. Minibus yang membawa keluarga pengantin akan pulang ke Bandar Lampung bertabrakan dengan minibus dari arah berlawanan. Kedua mobil rusak dan seorang penumpang minibus dari rombongan pengantin terluka dan langsung dievakuasi ke rumah sakit di Bandar Jaya, Lampung Tengah. Kecelakaan diduga karena kurang perhitungannya pengemudi salah satu minibus yang akan menyalip. Ia memaksakan menyalip meski mengetahui kendaraan dari arah lawan mendekat. Dari ngantar pengantin di rombongan. Dari? Bandar Lampung. Bandar Lampung. Yang satunya dari arah Kota Bumi ya? Ada korban nggak, Bang? Ada. Bawa di rumah sakit. Bawa rumah sakit korbannya? Yang mana mau jalan, Bang? Yang mobil itu putih. Maaf? Dia kan kompoi satu yang lolos, dia enggak. Dia kepergok. Saya datang dari bawah. Mobil lampu putih dari mana, Bang? Dari atas. Dari atas? Kota Bumi. Oleng. Terus mati ke kanan. Nggak bisa lari lagi. Abang dari mana arahnya? Dari Kota Bumi? Kota Bumi habis Ke Karang? arah ke metro. Tabrakan dua minibus di Jembatan Layang perbatasan Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Utara ini tidak merenggut korban jiwa. Kecelakaan menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang baru terurai setelah kedua kendaraan dievakuasi ke pinggir jalan dengan cara ditarik truk dan didorong warga. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Tengah. Pemilik dan pengunjung salah satu rumah makan di Jalan Sumatera Lintas Barat, Desa Sedayu, Kecamatan Semaka, Tanggamus, Jumat pagi digegerkan penemuan mayat di dalam kabin truk box. Korban bernama Sukardi, warga Bekasi. Korban meninggal di kursi kemudi saat istirahat dalam mobil yang diparkir di depan rumah makan. Jenazah pertama kali diketahui oleh Supardi, pemilik rumah makan yang mencurigai korban tidak kunjung keluar dari truknya. Meski telah dipanggil berulang kali oleh Supardi, korban tak kunjung bangun. Supardi kemudian melapor ke petugas Babinsa dan polisi. Tepatnya tadi kemarin sore, dia parkir istirahat. Tadi malam juga masih sempat sih ngerokok, minjem korek, masih sempat. Cuman tadi pagi mau dibangunin lah, biasa kalau istirahat dibangunin takut kesiangan. Udah ditemukan udah tidak bernyawa, posisi duduk gitu. Tibanya jam 5:30 kemarin sore. Saya setiap pagi kami yang harus membangunkan supir. Akan tetapi supir itu jam 7:30 sampai jam 8 tadi pagi dibangunkan tidak menjawab. Disaksikan oleh supir banyak. Dan waktu jenazah tersebut dikeluarkan dari unit itu disaksikan oleh aparat telepon dan kepolisian di tempat. Jenazah Sukardi dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Batin Mangunang, Tanggamus, untuk menunggu dijemput keluarganya. Hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan luka bekas penganiayaan di tubuh korban. Sukardi tewas diduga karena sakit akibat kelelahan saat pengemudi dari Bekasi menuju Bengkulu. Haris Susanto melaporkan dari Tanggamus. Tindakan memilukan dan memalukan kembali terjadi dari dunia pendidikan di Lampung. Setelah di Tulang Bawang Barat dan Lampung Utara, kini terjadi di Mesuji. Seorang kepala sekolah menengah pertama atau SMP di Wai Serdang berinisial AT ditangkap polisi karena diduga mencabuli dua murid perempuannya. Kedua korban berusia 12 tahun. Pencabulan dilakukan tersangka di ruang UKS. Mirisnya, kedua korban adalah korban pencabulan diduga oleh seorang teman mereka di sekolahnya yang hingga kini belum ditangkap. Tersangka AT malah memanfaatkan musibah yang menimpa korban. AT merayu akan membantu menangkap pelaku namun harus menuruti kemauan bejatnya. Sedangkan korban pada saat itu sempat menjelaskan, mengadu bahwa dia minta untuk disambungkan, meminta pertanggungjawaban kepada tersangka yang pertama dengan inisial R. Dengan alih-alih itu korban tersangka kedua inisial AT ini
sempat menanyakan bagaimana yang dicabuli atau seperti apa, lalu mencoba untuk membuka baju dan celana korban, kedua korban. Lalu setelah itu melakukan pencabulan juga. Demikian. Pencabulan terungkap setelah kedua korban mengadu ke orang tuanya dan ke polisi. Keluarga korban menuntut polisi menghukum berat tersangka. Kasus pencabulan di lingkungan sekolah selama 1 bulan terakhir marak di Lampung. 6 Desember 2022 lalu, seorang guru di salah satu pondok pesantren di Menggala, Tulang Bawang ditangkap polisi karena mencabuli 12 murid laki-lakinya. 3 Januari 2023, seorang pengasuh pondok pesantren di Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, ditangkap polisi karena diduga mencabuli 6 santriwatinya. 10 Januari 2023, lagi-lagi seorang pengasuh pondok pesantren di Sungkai Tengah, Lampung Utara ditangkap polisi karena diduga mencabuli 4 santriwatinya. Tersangka mengiming-imingi korban dengan uang dan mendapat barokah dari guru. Dan kini pencabulan kembali terjadi di salah satu SMP di Wai Serdang, Kabupaten Mesuji. Mustaqim melaporkan dari Mesuji. Berdalih untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga, seorang ibu muda di Bandar Lampung nekat jadi pengedar narkoba. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung, Minggu siang. Tersangka bernama Rosdiana. Wanita 29 tahun ini sempat berdalih tidak memiliki narkoba. Ia akhirnya tak berkutik setelah polisi yang menggeledah rumahnya menemukan 24 bungkus sabu-sabu di lemari pakaian. Rosdiana pun mengakui perbuatannya bahwa ia menjual sabu-sabu sejak 3 bulan lalu. Satu yang baru berhasil? Satu apa dua? Apa 5? Kekurangan ekonomi. Kekurangan ekonomi? Iya. Udah berapa lama Mbak ngelakuin ini? Baru 3 bulan. 3 bulan? Barang-barang ini memang dijualnya paket pecahan gini atau gimana? Pecahan. Harga berapa aja? Ya dari harga 100.000, 150.000 sama 200.000. Nah, barang-barang ini diedarin mana aja? Enggak, cuman sekitar situ aja. Sekitar aja. Kangkung. Mbak make juga? Alhamdulillah saya nggak make. Nggak make? Enggak. Cuman jualin aja? Iya, Pak. Iya. Polisi menduga suami Rosdiana turut terlibat pada penjualan narkoba. Namun saat penangkapan Rosdiana, suaminya tidak ada di tempat dan diakui Rosdiana sedang melaut. Setelah diambil keterangan, didapati ada 24 klip plastik jenis sabu-sabu yang sesuai dengan jual beli obat terlarang tersebut. Hasil pemeriksaan sudah berapa lama ibu ini, Pak? Dari hasil pemeriksaan, bahwasannya ibu tersebut sudah melakukan 3 bulan. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk menangkap pemasoknya. Atas perbuatannya, Rosdiana terpaksa harus hidup terpisah untuk sementara dengan 2 anaknya karena menjalani penahanan. Ancaman hukuman 20 tahun penjara telah menantinya di depan mata. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.